Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Anggria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada 38 kepala daerah di Indonesia di Jakarta. Duplikat bendera pusaka dibuat dari bahan khusus untuk digunakan dalam pengibaran bendera upacara peringatan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus dan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menyerahkan duplikat bendera pusaka kepada para kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudra, Jakarta. Penyerahan dilakukan secara simbolis dipimpin Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri kepada Sri Sultan Hamengkubuwono, disaksikan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi. Penyerahan duplikat bendera pusaka ini merupakan mandat dari Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Pasal 8 Ayat 1-3. Dalam pidatonya, Yudian Wahyudi mengatakan duplikat bendera pusaka ini diatur dalam Pasal 48 Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Perpres Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang digunakan selama 10 tahun. Namun, jika sebelum jangka 10 tahun bendera pusaka rusak atau tidak layak dikibarkan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan atau lembaga lainnya dapat mengajukan permohonan penggantian duplikat bendera pusaka secara tertulis kepada BPIP. Kami berharap agar duplikat bendera pusaka ini dapat dijaga dengan sebaik-baiknya. Di kesempatan sebelumnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menyatakan bahwa kirap bendera pusaka dan naskah proklamasi akan dibawa oleh pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka melalui prosesi kirap dari Monumen Nasional Jakarta menuju IKN yang berlangsung pada Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi itu adalah dalam rangkaian 17 Agustus yang mana bendera saat ini berada di Jakarta, di Monas, akan dilakukan kirapnya menuju IKN. Dan nanti di tanggal 17 langsung disimpan di tanggal 10 itu, tanggal 17 nanti bendera tersebut akan dikibarkan pada saat tanggal 17 Agustus pukul 11.00. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana tengah membangun gudang logistik di Sinak dan Agan Dugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi ancaman kelaparan bagi masyarakat setempat yang dipicu oleh fenomena iklim embun upas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana tengah membangun gudang makanan di Sinak dan Agan Dugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah untuk mengatasi ancaman kelaparan bagi masyarakat setempat yang dipicu oleh fenomena iklim embun upas. Embun upas merupakan fenomena munculnya embun dingin atau salju beku pada medio Juli, Agustus hingga awal September yang membukukan permukaan lahan sama seperti yang terjadi di wilayah Pegunungan Dieng, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam disaster briefing mengatakan, fenomena embun upas ini secara signifikan berdampak bagi masyarakat Puncak Papua karena telah membekukan hingga merusak hasil bumi, seperti umbi-umbian dan sejenisnya sebagai sumber makanan yang mereka tanam dan disimpan di tanah. BNPB bekerja sama dengan instansi vertikal lainnya, Menko PMK dan seterusnya, TNI dan Kodam Cendrawasih untuk melakukan pembangunan gudang
lumbung pangan ini di Sinak dan Agandugume. Sampai saat ini gudang makanan di Kecamatan Sinak sudah selesai dibangun dan sudah berisi cadangan bahan makanan yang saat ini siap didistribusikan kepada masyarakat dibantu personil TNI Komando Daerah Militer 17 Cendrawasih. Namun untuk gudang di Kecamatan Agandugume, Abdul menyebut masih dalam proses pembangunan karena sulitnya akses dan sempat terganggu akibat adanya konflik horizontal dari kelompok tertentu. Kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Dalam upaya meningkatkan partisipasi dan kualitas pemuda di seluruh Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memberikan penghargaan kepada daerah dengan indeks pembangunan pemuda tertinggi. Penghargaan ini diumumkan pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang diadakan di Yogyakarta pada Senin 5 Agustus 2024. Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan tahun 2024 dengan tema Jumpa Kolaborasi dan Sinergi untuk Muda Berdaya. Pada tahun ini, Rakornas difokuskan untuk membahas penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi kebijakan, serta meningkatkan pemahaman dan komitmen pencapaian target capaian indeks pembangunan pemuda. Selain itu, rapat koordinasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap target IPP tahun 2024 sebesar 57,67, sesuai dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia. Deputi Pengembangan Pemuda Kemenpora Raden Isnanta mengatakan, jumlah pemuda di Indonesia telah mencapai 64 juta dan diperlukan adanya program berskala besar dan berdampak signifikan untuk meningkatkan nilai indeks pembangunan pemuda. Melalui Rakornas ini, Raden Isnanta mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bersinergi dalam memastikan program kepemudaan dapat berjalan lebih baik. Untuk melesat semua tadi, jangkauannya meluas, masif, pastinya peran dari pemerintah kabupaten kota yang real punya pemuda. Ada Bapeda, Pak Dinas, Spora, hari ini harus hadir diskusi. Memastikan bahwa pemuda harus kita kuatkan di semua lini supaya punya daya saing. Pemirsa, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mendorong percepatan peningkatan adopsi teknologi. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan 30 juta UMKM dapat mengadopsi teknologi digital melalui program UMKM Level Up. Pemerintah tengah mempercepat peningkatan adopsi teknologi digital sebagai upaya mendukung pelaku UMKM memanfaatkan ekosistem teknologi digital di Indonesia. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan, tahun ini pemerintah menargetkan 30 juta UMKM dapat mengadopsi teknologi digital melalui program UMKM Level Up. Dalam workshop UMKM Level Up di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Nezar mengungkapkan bahwa saat ini Kementerian Kominfo tengah memfasilitasi program teknologi digital bagi UMKM untuk memberikan solusi kepada 67% pelaku UMKM yang masih berjuang untuk mempertahankan bisnisnya saat ini. Melalui program teknologi digital bagi para pelaku UMKM, Wamen Nezar pun berharap dengan adanya digitalisasi akan membuka berbagai peluang bisnis, perluasan akses pasar, meningkatkan produktivitas pelaku UMKM, hingga mampu meminimalkan risiko fisik karena penyimpanan data di komputasi awan. Kita masih menyaksikan sekitar 60% UMKM masih dalam keadaan berjuang untuk mempertahankan bisnisnya. Karena memang tidak mudah berhadapan dengan tekanan bisnis jangka pendek, keterbatasan keahlian, dan juga sumber daya yang belum punya kompetensi dalam mengadopsi teknologi baru. Salah satu solusi dalam mengatasi tantangan ini adalah melalui adopsi teknologi digital. Pemirsa, sejumlah informasi akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.